Itulah Dadan Hindayana, Kepala BGN yang resmi dicopot dari jabatannya, hingga ia pun digelandang oleh pihak Kejaksaan Agung dan dijadikan tersangka terkait dugaan korupsi lantaran kasus yang merugikan negara. Ini menjadi sebuah langkah yang cukup tegas baru saja diambil oleh Presiden RI Prabowo Subianto dalam menjaga integritas program unggulan nasional. Nama Dadan Hindayana pun menjadi sorotan setelah dikabarkan tidak lagi menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, menyusul adanya dugaan penyimpangan dalam tata kelola program yang sedang berjalan. Perkembangan kasus ini berlangsung begitu cepat. Belum lama setelah kabar pencopotan itu mencuat ke publik, proses hukum pun disebut bergerak ke tahap berikutnya. Aparat penegak hukum langsung mengambil tindakan, membuat perhatian masyarakat semakin tertuju pada kasus yang kini terus menjadi perbincangan di berbagai kalangan. Situasi ini tentu menimbulkan banyak tanda tanya. Pasalnya, program yang sejak awal digadang-gadang menjadi salah satu andalan pemerintah tersebut, kini justru diwarnai oleh polemik yang tak sedikit mengundang reaksi publik. Tak butuh waktu lama setelah keputusan pencopotan tersebut keluar, Kejaksaan Agung langsung bergerak cepat dengan melakukan penahanan. Dalam perkembangan yang ramai menjadi sorotan publik, mantan Kepala Badan Gizi Nasional itu diduga telah melakukan penyimpangan dalam sejumlah pengadaan yang berkaitan dengan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Beberapa pengadaan yang disebut menjadi bagian dari penyelidikan antara lain pengadaan kendaraan listrik, sepatu, tablet, hingga televisi berukuran besar dengan nilai anggaran yang tidak sedikit. Seluruh rangkaian pengadaan tersebut kini menjadi perhatian aparat penegak hukum untuk ditelusuri lebih lanjut guna memastikan apakah terdapat pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Bahwa setelah melalui serangkaian pemeriksaan tersebut, Saudara DH, Saudara SS, dan Saudara LP sebagai saksi dan berdasarkan dua alat bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik menetapkan Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, Saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional bidang operasional pemenuhan gizi, dan Saudara LP selaku Wakil Kepala BGN bidang pengembangan organisasi dan hubungan kelembagaan sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 sampai dengan tahun 2026. Dengan kasus posisi singkatnya adalah sebagai berikut.
bahwa sejak tanggal 6 Januari 2025, pemerintah telah melaksanakan program Makan Bergizi Gratis atau disingkat MBG yang merupakan program prioritas nasional yang diselenggarakan melalui Badan Gizi Nasional dalam bentuk pemberian makan bergizi secara gratis dengan tujuan pemenuhan angka kecukupan gizi atau AGG anak sekolah dengan total anggaran tahun 2025 sebesar 85,27 triliun dan tahun 2026 sebesar 268 triliun yang bersumber dari APBN. Bahwa program MBG tersebut seharusnya dikelola oleh yayasan-yayasan pada setiap sekolah. Namun pada faktanya, yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG merupakan yayasan yang dijadikan sarana untuk kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai PGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG, namun tetap ditunjuk dengan cara dilakukan pengaturan verifikasi pada portal mitra PGN dengan adanya atensi dari tersangka. Dan yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah ya, setiap hari dan yayasan-yayasan tersebut terafiliasi diantara dimiliki oleh saudara DH, saudara SS, dan saudara LP. Bahwa selain menggunakan yayasan yang terafiliasi tersebut, saudara DH bersama-sama dengan saudara SS dan saudara LP dalam melakukan proses pengadaan baik barang dan jasa di BGN secara melawan hukum, melakukan intervensi kepada PPK, sehingga dalam penyusunan KAK pengadaan barang dan jasa pada BGN tidak disusun sesuai kebutuhan real di lapangan dan adanya markup harga pengadaan, sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG. Di antaranya, 1. Pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sebesar sekitar 1 triliun rupiah. Pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Pengadaan tablet sebanyak 31.000 sekian yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Dan pengadaan televisi 75 inch sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup harga. Bahwa terhadap perkara tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara. Para tersangka disangka melanggar pasal 603 dan 604 junto pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Saat ini dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kasus dugaan korupsi yang menyeret sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional dalam tata kelola program makan bergizi gratis terus menuai reaksi dari berbagai pihak. Tak sedikit yang menyayangkan munculnya polemik tersebut, mengingat program ini sejak awal digagas untuk mendukung pemenuhan gizi dan kesejahteraan generasi muda Indonesia. Bagi banyak orang, persoalan ini terasa begitu disayangkan karena terjadi di tengah harapan besar masyarakat terhadap keberhasilan program yang menyentuh langsung kebutuhan anak-anak. Karena itulah, setiap perkembangan kasus ini terus menjadi perhatian dan memicu beragam tanggapan dari publik. Menariknya, gelombang komentar tidak hanya datang dari masyarakat umum, sejumlah tokoh publik juga ikut angkat bicara, salah satunya Farhad Abbas. Pengacara yang dikenal vokal tersebut turut memberikan pandangannya terkait kasus yang sedang ramai diperbincangkan itu. Ini adalah tangkapan besar, tangkapan kakap. Prestasi luar biasa dari Kejaksaan Agung. Ya, tentunya di bawah kepemimpinan Presiden Pak Prabowo Subianto. Nah, awalnya kami mengira BGN ini didiamkan. Saya sudah mengikuti BGN, korupsi BGN ini sudah lama. Bahkan saya berkomunikasi pun susah. Padahal Soun ini saya kenal dulu, ya, pernah saya bantu dulu, ya. Ketika dia dipecat jadi Kasat Intel Polwiltabes Bandung, waktu itu ada kejadian tahun 2008, 2009, kejadian anak
tanker yang meninggal 7 orang itu oleh Pak Susno Duaji. Sony Sonjaya ini pernah diberhentikan gitu. Nah kemudian dia datang kepada saya untuk minta tolong, tolonglah Farhad kan kenal baik dengan Pak Susno Duaji agar saya jangan dipenjara, karena kalau dipenjara kan saya punya anak kecil. Nah waktu itu saya karena dekat sama Pak Susno Duaji, saya datang beliau di Hotel Sultan. Saya menyampaikan bahwa agar tolong dibantu. Sampai itu muncul keluar dari kata-kata Kapolda Jawa Barat waktu itu, segala-galaknya harimau tidak akan memakan anak sendiri. Saya anggap ini adalah sesuatu yang luar biasa. Nah, sehingga sekian belas tahun tidak bertemu, tiba-tiba sudah jadi wakil kepala BGN. Nah, saya minta nomor telepon dari teman jenderal juga. Dia kayak nggak kenal saya loh. Oh. Dia nggak kenal saya, bahkan tidak membalas WA saya. Saya sampaikan kepada kawannya juga, Pak Brigjen Iwan Lalu, tolong sampaikan Farhad mau bicara. Gitu. Dia nggak ada respon. Orangnya nggak mau katanya. Akhirnya niat saya menyampaikan sesuatu, pesan saya sebagai ketua LSM Hajar dan sebagai ketua umum Partai Negeri Daulat itu tidak tersampaikan. Saya mengatakan bahwa Sony, kamu itu minta uang loh. Ada orang-orangnya loh yang mengaku sebagai staf khusus dan sebagai orang-orang gitu. Dan ada paket besar kalau untuk 100 dapur. Kalau hanya 1 dapur nggak mau. Sampai dari awal harga 150 juta per pembiruan sampai 250 terus pembelian putre sampai 70.000 dikali 300 3.000. Kemudian terakhir tuh angka untuk 1 dapur tuh 1,5 miliar. Ya. Nah, sehingga saya berpikir ini orang harus dicegah gitu, tapi tidak bisa. Justru dia beranggapan bahwa ada orang datang seidealis kita ini adalah untuk minta pekerjaan, padahal kita tidak ada kaitan dengan pekerjaan. Nah, kemudian waktu itu saya sudah sempat berbicara dengan tim di Pitsus, saya bilang ini bisa ketangkap. Karena cara mereka sangat ceroboh. Mereka beranggapan ini sama kejadian ketika di sosial dulu ada Ari Juli, menganggap ini semua sudah kebijakan koordinasi antara KPK, Presiden dan Kejaksaan dan KPK dan Kapolri. Jadi mereka seenaknya korupsi dan mereka yakin tidak akan ditangkap dengan waktu yang sangat singkat. Hanya malamnya diberhentikan, dini hari besoknya ditangkap, sore hari jam 5 diumumkan dan diperlihatkan bahwa mereka sudah dipenjara. Menariknya, Farhad Abbas mengaku dirinya bukan hanya sekadar mengikuti perkembangan kasus ini dari kejauhan. Jauh sebelum perkara tersebut menjadi sorotan luas seperti sekarang, ia mengklaim sudah melihat adanya potensi persoalan yang bisa berkembang menjadi masalah hukum di kemudian hari. Bahkan, Farhad menyebut dirinya termasuk salah satu dari sekian banyak pihak yang pernah menyampaikan laporan terkait dugaan penyimpangan tersebut. Ia juga mengungkapkan bahwa saat itu dirinya merasa perlu bersikap karena tidak ingin program yang digagas dengan tujuan mulia justru tercoreng oleh ulah segelintir oknum. Saya termasuk orang yang sudah melaporkan mereka semua. Karena kasihan Pak Prabowo sudah mau meniatkan menggratiskan makanan semasa Indonesia dengan nilai makanan cuma 15.000 dengan operasional. Dicibir tiap hari, diejek-ejek tiap hari. Tapi koruptor tikusnya itu adalah orang-orang yang diberi jabatan tinggi yang memanfaatkan hal itu. Gitu. Masih banyak di negeri ini, ya. Saya bisa membantu Pak Presiden untuk mencari orang-orang terbaik, orang-orang yang tidak. Kalau perlu orang-orang itu disumpah pocong. Dari itu kan saya katakan, disumpah pocong itu semua pejabat-pejabat. Kalau mereka masih korupsi di luar gaji, mereka tidak akan diberi kesehatan dan kehidupan. Hidupnya itu lebih baik mati daripada dia hanya berbohong ataupun korupsi. Itu yang saya tawarkan. Nah, jadi kalau hanya sumpah-sumpah biasa, petugas MBG itu harus sumpah pocong. Termasuk juga pemilik-pemilik dapur. Ya, bahwa mereka juga harus menikmati, jangan ya kalau sudah dapat uang dari operasional atau 2.000, ya jangan juga mengecil-kecilkan dagingnya, jangan juga membagi-bagi, jangan juga telurnya atau udangnya atau apanya dipersedikit gitu, sehingga merugikan penerima manfaat.
Di balik kritik dan komentarnya terhadap kasus yang sedang bergulir, Farhad Abbas menegaskan bahwa sejatinya ia merupakan salah satu pihak yang sejak awal memberikan dukungan terhadap program makan bergizi gratis. Menurutnya, program tersebut memiliki tujuan yang sangat baik dan berpotensi memberikan dampak besar bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena itulah, Farhad mengaku merasa prihatin ketika program yang dinilai membawa banyak manfaat justru diwarnai oleh berbagai polemik. Baginya, keberadaan program ini seharusnya dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat, khususnya kalangan kurang mampu yang selama ini membutuhkan perhatian lebih dari negara. Tak hanya menyampaikan dukungan, Farhad juga turut memberikan sejumlah masukan agar pelaksanaan program tersebut dapat berjalan lebih baik ke depannya. Saya sebenarnya mendukung MBG. MBG itu adalah suatu menyangkut kesejahteraan perut buat masyarakat. Daripada uang yang nggak jelas. Ketika zaman Pak Jokowi, waktu itu efisiensi biaya jalan tidak ada pembangunan lain selain jalan tol. Nah, tahun pertama sampai tahun kelima berkesinambungan sehingga dapat disampaikan kepada masyarakat bahwa apa karya Pak Jokowi ini berhasil. Gitu. Nah, kemudian pada zaman Pak Presiden Prabowo adalah dibuat tentang makanan. Gitu. Ini adalah merupakan janji kampanye. Bagi saya nggak usah. Ada beberapa SPPG itu makanannya telur semua, itu nggak benar. Kenapa? Itu banyak sekali korupsinya kalau makanan telur semua. Nah, tapi kalau anggarannya misalnya satu yang 3.000 itu bisa cepat kurang lebih 30 juta pembayaran bahan baku makanan untuk penyaluran 3.000 penerima manfaat. Nah, jadi menurut saya bisa saja makanan itu ya tidak dimakan anaknya tapi ditukar sama ibunya, kemudian ibu makan telurnya gitu, dan diganti sama bapaknya sehingga merata gitu. Nah, itu sama dengan membantu pemerintah. Nah, jadi kreatif dan inisiatif daripada orang tua yang mampu. Nah, kemudian kalau tidak mau makan itu jangan dibuang, bisa diserahkan, masih banyak fakir-fakir miskin yang tidak sekolah yang bisa diserahkan makanan tersebut. Sistem subsidi silang kira-kira seperti itu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.